Hello guys, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan dan Jian dia sedang menerobos tingkat Do Huang di hutan binatang ajaib. Tanpa terasa 6 bulan pun telah berlalu. Dalam 6 bulan ini Ratu Medusa dia menjaga Xiaoyan dan juga Jian. Sampai akhirnya Medusa pun mendapatkan kabar bahwa dia diperintahkan untuk kembali ke negeri ular yang berada di Jawa, yang pada akhirnya Medusa pun dia membuat surat kepada Xiaoyan bahwa dia akan pergi ke tempat ras manusia ular. Singkat cerita Medusa pun dia langsung segera bergegas menuju ke Jawa menuju ras manusia ular. Di sisi lain Xiaoyan mereka masih berada dalam kultivasi untuk menembus tingkat Do Huang. Kita diperlihatkan Xiaoyan yang dalam kultivasi. Ternyata kultivasi menembus tingkat Do Huang itu memerlukan waktu yang sangat lama. 1 tahun pun telah berlalu tanpa terasa. Sekarang mereka berdua mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan Xiaoyan memancarkan kekuatannya mencapai radius 50 km. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini kekuatan Sang Matic Glory 100.000 yang berada di tingkat Do Huang. Energi api melonjak keluar menyebar ke segala arah sampai akhirnya masuk ke dalam tubuh Xiaoyan kembali. Tiba-tiba dalam kultivasi tersebut spiritualnya masuk ke dalam api putih. Xiaoyan pun melihat ada sebuah lorong jalan, dan setelah itu Xiaoyan pun mengikutinya dan akhirnya dia melihat tiang-tiang. Dan Xiaoyan melihat sosok laki-laki yang sedang dirantai. Xiaoyan pun menyadari bahwa itu adalah gurunya Yao Lao. Namun ketika Xiaoyan akan mendekati tiba-tiba bayangan itu memudar. Xiaoyan ditekan oleh kekuatan spiritual yang lebih kuat, bahkan Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan ini lebih kuat dari Protektor Wu. Xiaoyan mengira bahwa itu adalah penjaga bahkan mungkin ketua sekte dari Hall of Soul. Dengan kejadian ini Xiaoyan pun menyadari bahwa memang sekte Hall of Soul dipenuhi orang-orang kuat dari Sumatera. Namun Xiaoyan berpikir walaupun sekte Hall of Soul banyak orang-orang yang kuat, dia tetap akan menyelamatkan gurunya dan juga ayahnya. Setelah itu Xiaoyan pun keluar gua dan menghirup udara segar, sambil menghisap rokok Magnum. Karena sudah 1 tahun lama Xiaoyan tidak merokok. Dan dia pun melihat kepompong yang tidak lain itu adalah Jian, yang terlihat sudah mengalami perubahan. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan dia pun sangat terkejut karena ternyata Medusa tidak ada di sini. Kemudian Xiaoyan melihat ada sebuah gulungan dan langsung mengambilnya. Gulungan tersebut yang ternyata itu adalah gulungan yang ditinggalkan Medusa. Medusa berkata aku akan kembali jika semua urusanku di negeri ular telah selesai. Namun Xiaoyan berpikir Medusa tidak kembali sepertinya masalahnya di negeri ular besar. Dengan kekuatannya saja Medusa sampai saat ini belum menyelesaikan masalahnya. Xiaoyan berniat untuk menyusul Medusa ke negeri ular yang berada di Konoha. Namun dia pun harus menunggu Jian yang masih dalam proses menuju Do Huang. Sambil menunggu, Xiaoyan pun dia melatih kultivasi yang berada di tubuhnya. Dia pun duduk di sebuah batu. Tanpa terasa 2 bulan pun telah berlalu. Xiaoyan berlatih berkultivasi sambil menunggu Jian. Dan setelah itu Xiaoyan pun membuka matanya dan membentuk sebuah segel, yang ternyata Xiaoyan sedang berlatih teknik membalikkan laut. Salah satu segel dewa yang diberikan oleh Sun Er. Xiaoyan pun merentangkan tangannya dan berteriak Splitting Seal. Dengan seketika gelombang giok muncul, dan kurungan yang dibuat Medusa berlubang akibat serang pembalik laut ini. Xiaoyan merasakan kekuatan ini sangat dahsyat pantas saja harus berada di tingkat Do Huang untuk mempelajarinya. Walaupun teknik ini belum sempurna dipelajari Xiaoyan, namun memiliki kekuatan yang sangat besar ini lebih kuat dari teknik dewa sebelumnya, yaitu pembalik gunung yang telah Xiaoyan kuasai. Xiaoyan yang merasa jika dia telah menguasai teknik ini, dia tidak perlu khawatir jika berhadapan dengan seorang elit dojong sekalipun. Xiaoyan pun berniat untuk beristirahat setelah berlatih. Namun tiba-tiba kepompong itu mengalami suatu perubahan. Terjadi sebuah retakan kepada kepompong itu, dengan cahaya ungu yang menyebar. Tidak lama setelah itu benar saja kepompong itu langsung pecah menyebarkan cahaya ungu. Tiba-tiba dari kepompong itu muncul sosok wanita yang sangat cantik layaknya Ratu Medusa. Xiaoyan pun sangat kaget melihat sosok wanita itu. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini Jian dengan sosok wujud sebenarnya. Xiaoyan pun terpesona oleh kecantikan yang dipancarkan wanita yang berada di depannya. Xiaoyan tidak mengira sosok Jian yang kecil dia telah bertransformasi menjadi wanita cantik layaknya Medusa. Di sisi lain Jian pun merentangkan tangannya, kemudian berbalik dan langsung menggoda Xiaoyan. Namun di saat bersamaan tiba-tiba sosok Jian yang telah bertransformasi seperti Medusa. Namun tubuh Jian tiba-tiba menjadi sosok anak kecil lagi. Xiaoyan pun kaget melihat hal ini dan mengatakan sepertinya, efek dari pil body transformation tidak berfungsi sepenuhnya. Jian pun yang berubah menjadi bocil lagi dia pun merasa heran dan juga sangat kesal, karena tubuh yang dia impikan hilang lagi. Jian pun langsung menghampiri Xiaoyan dan berniat untuk mencakarnya, karena Jian sangat kesal tubuhnya menjadi kecil kembali.
Xiaoyan yang melihat hal ini, dia pun tentu saja tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan mengatakan, Jian, lebih baik kamu berada di tubuh bocil ini, karena menurutku kamu sangat lucu. Jian pun mengatakan, bukankah laki-laki senang dengan wanita bohai yang seperti tadi kamu lihat? Seperti apa yang dikatakan oleh kakak Kailin, bahwa laki-laki memiliki pemikiran yang sama terhadap wanita. Xiaoyan pun yang mendengar perkataan itu dia pun bingung untuk menjawabnya. Setelah itu Jian pun menanyakan tentang Medusa. Apa kakak Kailin telah pergi? Xiaoyan pun menjelaskan semuanya yang tertulis dalam gulungan yang telah diberikan oleh Medusa, bahwa dia pergi ke Konoha ke negeri ular, untuk melakukan demo harga Magnum naik mulu. Setelah itu Xiaoyan pun mengajak Jian untuk pergi menemui Ratu Medusa. Jian tentu tidak menolak hal ini, yang pada akhirnya mereka pun bergegas menuju negeri Konoha ke negeri ular. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan dan Jian yang sedang melakukan perjalanan menuju negeri ular. Namun dengan seketika Xiaoyan pun berhenti karena dia merasakan keanehan dalam hutan tersebut. Xiaoyan dan Jian mereka sangat heran mengapa tidak ada binatang ajaib di hutan ini. Padahal ketika mereka datang banyak sekali binatang ajaib. Xiaoyan berkata jangan menghirup udara terlalu banyak karena ada racun yang menyebar di area ini. Jian pun bertanya apakah ini ulah dari sosok wanita yang sebelumnya menyerang kita. Xiaoyan pun mengatakan sepertinya ini bukan dari dia. Racun ini lebih lemah dari waktu dulu. Mereka pun sangat bingung sebenarnya apa yang terjadi. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun mengajak Jian untuk mencari informasi di kota Kingsan terlebih dahulu. Cerita berpindah ke kota Kingsan terlihat sepi. Ada beberapa ahli mencoba masuk ke dalam kota Kingsan ini. Sedang sekarang kota Kingsan dijaga oleh prajurit bayaran. Terlihat ada Kagang dan Linger dan pemimpin prajurit bayaran Ya Cheng. Linger bertanya kepada Ya Cheng apa yang harus kita lakukan. Sekarang kota Kingsan telah diserang. Ya Cheng menjawab kita hanya bisa menunggu bantuan dari aliansi Yan yang dipimpin oleh Xiaoyan membantu. Sekarang kota Kisang ternyata sedang diserang oleh beberapa ahli racun berada di tingkat 4. Sekarang semua orang yang berada di kota Kingsan. Mereka berharap para ahli racun yang menyerang itu tidak mampu menembus pertahanan kota Kingsan. Karena para ahli racun ini dia tidak bisa terbang. Sepertinya sekarang kota Kingsan akan dihancurkan oleh para ahli racun ini. Akhirnya para ahli racun menyebarkan kabut beracun dan berhasil masuk kota Kingsan. Ya Cheng dan pasukan lain mereka melihat keadaan ini sudah kacau. Ahli racun sekarang sudah masuk kota, dan beberapa orang mereka harus tewas akibat racun ini. Mungkin sekarang racun itu sudah tersebar banyak ke setiap kota ini. Dan sekarang Ya Cheng dan semua orang mungkin dalam keadaan sudah terdesak akibat para ahli racun ini. Banyak prajurit telah tewas. Namun ketika para ahli racun ini akan menyerang, tiba-tiba seseorang muncul dengan cepat dan langsung menghilangkan kabut asap beracun itu. Semua mata tertuju kepada pria itu, dan mereka sadar itu adalah sang metik Glory Xiaoyan. Tentu membuat semua orang lega karena kepala klan Xiaoyan telah datang membantu mereka. Para ahli racun mereka sangat kaget dengan muncul seseorang yang mampu menghilangkan efek racun yang telah dia keluarkan. Sekarang para ahli racun mereka sangat ketakutan dengan muncul seseorang itu. Dan tentu saja Xiaoyan langsung menghadang bocah-bocah epik ini. Dengan seketika Xiaoyan yang mengeluarkan api surgawi, membuat para ahli racun ini hancur seketika menjadi abu. Sekarang para ahli racun itu benar-benar dimusnahkan oleh sang metik Glory Xiaoyan no debat. Xiaoyan dia langsung turun untuk bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi di sini. Ya Cheng berkata, bagaimana bisa ketua aliansi Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi di Jiama ini? Xiaoyan berkata bahwa dia kemarin sedang melakukan tapa cukup lama, di gua hantu. Ya Cheng berkata aku tidak menduga ketua praktisi Yan telah bertapa selama 1 tahun. Xiaoyan dia kaget, dia baru menyadari dia telah tapa selama 1 tahun. Ya Cheng dia menjelaskan semuanya bahwa kerajaan Cuyun berusaha menyerang Jiama. Sejak saat itu banyak konflik di perbatasan Jiama. Itu berlangsung selama 1 bulan, namun tidak menemukan penyelesaian, yang akhirnya negeri Cuyun dia memasukkan prajurit dari sekte racun, dan menyerang Jiama. Akhirnya pertempuran tidak terhindarkan. Dalam perang itu, aku mendengar ada Kaisar Es dan juga Jalau yang menghadang mereka. Namun sayang mereka berdua tidak mampu bertahan dari gempuran pasukan negeri Cuyun yang di dalamnya banyak pasukan sekte racun. Xiaoyan pun sangat terkejut ketika mendengar Hai Bodong dan Jalau berhasil didesak oleh para pasukan sekte racun. Kemudian Xiaoyan pun bertanya sebenarnya berada di tingkat apakah pemimpin dari sekte racun tersebut. Kemudian Ya Cheng menjelaskan bahwa sekte racun dipimpin oleh 1 orang elit dojong. Pantas saja Hai Bodong dan Jalau mereka berdua tidak mampu menghadang pemimpin dari sekte racun yang ternyata dia adalah seorang dojong. Namun untung saja ketika mereka terdesak ada pasukan yang membantu.
yang tidak lain itu adalah ras manusia ular. Xiaoyan yang mendengar hal ini tentu saja dia pun sangat terkejut. Bagaimana ras manusia ular mereka mau membantu manusia? Xiaoyan tidak menyangka ras manusia ular sekarang bisa bekerja sama dengan manusia. Ia Cheng pun menjelaskan itu semua karena sekte racun dia sebelumnya mengincar negeri ular. Namun untung saja Medusa yang tepat waktu datang menyelamatkan ras manusia ular. Xiaoyan pun sekarang paham mengapa Medusa pergi di saat dia menunggu kultivasinya menjadi Do Huang. Ternyata ras manusia ular sedang diserang. Xiaoyan pun mengatakan sepertinya dengan adanya Ratu Medusa negara Cuyun pun mereka akan kesulitan melawan janda itu. Namun Ya Cheng menambahkan setelah kekalahan ini ternyata negeri Cuyun dia mengajak dua negara tetangga untuk bergabung. Yang artinya 3 negara mereka berniat untuk menyerang Jiama secara bersama-sama. Yang ternyata sekarang ada 3 kerajaan berniat untuk menyerang Jiama secara bersama-sama. Tentu saja ini membuat Xiaoyan pun kaget untuk saja tidak serangan jantung. Ya Cheng menjelaskan kerajaan Loyan. Dia dipimpin oleh seorang Dojong. Dan Kekaisaran Mulan. Walaupun mereka tidak dipimpin oleh Dojong, mereka memiliki teknik doki yang sangat mematikan. Dengan teknik doki rahasianya mereka pun mampu menyaingi kekuatan elit Dojong sekalipun. Tentu saja ini membuat Xiaoyan pun sangat terkejut 3 kerajaan akan menyerang Jiama masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang berkekuatan Dojong. Xiaoyan pun sangat khawatir kepada Kekaisaran Jiama ini yang hanya dipimpin oleh Ratu Medusa saja yang bertingkat Dojong. Namun Ya Cheng menjelaskan walaupun mereka ada 3 Dojong yang mampu menghadapi Ratu Medusa hanya pemimpin dari sekte racun. Sedangkan 2 lainnya mereka pun belum berani melawan Ratu Medusa. Ya Cheng pun mengatakan aku berharap Kekaisaran Jiama tidak jatuh dalam kekalahan melawan 3 kerajaan ini. Xiaoyan berkata tenang saja ada aku sang metik glory 100.000. Aku akan membasmi mereka. Setelah mendengar semua informasi, Xiaoyan segera bergegas pergi, menuju medan pertempuran bersama Jian. 这一天等了3年了。